Masa Tuhan menghamili Maria? Itu ada ungkapan seperti itu loh. Tuhan kok jadi manusia, makan, dan ada yang lebih kasar lagi, menyusui. Itu Tuhan seperti apa? Kok masa Maria menyembah Yesus yang adalah anaknya? Ini saya mau katakan cara berpikir yang kerdil, yang dangkal. Kok Yesus dilahirkan, bidannya siapa? Itu penghinaan. Itu pelecehan sebenarnya. Bukan begitu cara pandangnya. Banyak sekali orang mempertanyakan tentang Allah Tritunggal. Mereka bingung. Kita menggunakan istilah 3 pribadi tapi 1 hakikat. Ada yang mengatakan 3 ya 3, nggak mungkin 3 adalah 1. Nah, saya hargai statement itu karena mereka menggunakan cara pandang manusia yang normal. Tapi kalau bicara tentang Allah Tritunggal, kita harus menggunakan cara berpikir yang luas, yang dalam, karena ini bicara tentang Allah. Nggak akan mungkin Allah kita bisa pahami dengan sempurna dengan otak kita yang terbatas untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Pasti ada kelemahannya. Allah Tritunggal, 3 pribadi 1 hakikat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sebenarnya menggunakan bahasa manusia untuk menjelaskan Allah. Tentu ada kelemahan dari segi istilah yang digunakan. Tapi kalau kita gunakan cara pikir yang luas, dalam, maka kita akan memahami Allah itu dengan baik, apalagi ditambah dengan iman. Kalau hanya logika, pasti kita akan bingung gitu loh. Apalagi kita sejajarkan Allah itu dengan manusia. 3 pribadi berarti 3 Allah dong. Karena dalam bahasa Indonesia itu 3 Allah adalah, atau 3 pribadi adalah ya 3 orang gitu, seperti manusia. Tetapi ini sekali lagi bicara tentang Allah yang sebenarnya tidak bisa diselami oleh manusia dengan sempurna. Dan gambaran yang paling tepat untuk Allah Tritunggal adalah kita manusia. Kita juga adalah 3 tetapi 1. Allah juga 3 tetapi 1, esa. Dalam bahasa Ibrani ada ungkapan yang mengingatkan kepada umat pilihan Allah tentang siapa Allah itu, yaitu Shema Yisrael, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Dengar Israel, Adonai adalah Allahmu, Adonai adalah 1. Itu betul. Tapi penyataan Allah itu ada 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada dicatat dalam PL maupun PB. Itu. Nah, gambaran yang paling tepat adalah manusia. Kita 3 tetapi 1. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Apakah saya 3? Tidak, saya 1. Begitu juga dengan Allah. Ya. Jadi bagi sahabat yang mengatakan nggak mungkin ya, apalagi Allah kok jadi manusia, ya suka-suka dialah. Ini kan firman Tuhan yang kita sampaikan, bahwa memang Alkitab mencatat bahwa Allah itu inkarnasi, mengambil rupa manusia untuk mati di salib menebus manusia dari dosa. Dan yang mati itu adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya. Karena kalau Allah tidak bisa mati, kalau mati itu bukan Allah. Itu. Kok dia mau jadi manusia? Sekali lagi suka-suka dia dong. Ini cara Allah, ini karya Allah untuk menebus manusia dari dosa yang telah dilakukan pertama kali oleh Adam dan Hawa, sehingga seluruh keturunannya manusia itu terkontaminasi oleh dosa. Ya, ini sekali lagi keputusan Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kok bisa? Kok bisa? Ya suka-suka dia. Anda tidak usah atur karya Allah. Anda tidak usah pertanyakan karya Allah. Itu. Tuhan kok jadi manusia, makan, dan ada yang lebih kasar lagi, menyusui. Itu Tuhan seperti apa? Gitu. Kok masa Maria menyembah Yesus yang adalah anaknya?
Ibu kok menyembah anaknya? Itu nggak paham. Ini saya mau katakan cara berpikir yang kerdil, yang dangkal, memahami karya Allah dengan cara pandang manusia ke manusia. Itu. Kok Yesus dilahirkan? Bidannya siapa? Itu penghinaan. Itu pelecehan sebenarnya. Ya. Masa Tuhan menghamili Maria? Itu ada ungkapan seperti itu loh. Yang saya baca itu terlalu menghina, ya. Menghina. Bukan begitu cara pandangnya. Ya. Itu karya Allah yang luar biasa. Maria bisa mengandung tanpa benih manusia. Itu hebat Allah itu. Ya, secara normal ya manusia hamil karena sperma kan. Tapi secara ilahi Allah bisa lakukan apapun yang tidak bisa dilakukan manusia, yaitu Maria hamil dari benih Roh Kudus. Nothing is impossible. Itu kalian pegang. Jangan hanya menggunakan otak yang dangkal untuk mengkritisi Allah Tritunggal atau Yesus Kristus. Dan bicara Yesus Kristus harus ingat dua hal. Dia dua natur. Dia Allah sejati, dia juga manusia sejati. Ya, Yesus itu adalah nama manusia yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Tapi Yesus sendiri adalah Allah yang kekal. Siapa dia Allah yang kekal? Yaitu Firman yang menjadi manusia. Tercatat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan di dalam ayat yang ke-14, Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Tapi banyak orang nggak tahu, nggak paham siapa dia. Ya, itu. Ini karya Allah. Seandainya kamu sendiri pun manusia tinggal di muka bumi, hasil dari keturunan Adam dan Hawa yang telah berdosa, dia akan tetap menjadi manusia. Supaya kamu diselamatkan, supaya kamu ditebus dari pasar perbudakan dosa yang telah menjadi milik iblis. Jikalau kamu percaya terima Yesus, maka kamu akan dibebaskan, kamu akan dipulihkan, kamu akan dimerdekakan. Itu, ya. Jadi yang disalib adalah kemanusiaan Yesus, yang mati adalah kemanusiaan Yesus, tapi kealahannya abadi, kekal adanya, yaitu Firman. Dalam konsep Allah Tritunggal, Firman itu adalah putra atau pribadi yang kedua. Itu. Jadi jangan cepat-cepat mencibir, menjatuhkan Allah Tritunggal kalau Anda tidak paham. Semoga setiap pendengar mendapatkan anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.